sepuh dalam kisah Telaga Rena Mahawijaya, diproduksi oleh Haravana Records. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Telaga Rena Mahawijaya. Bertarung? Dengan siapa? Dengan Mantili. Wah, saya ingin melihatnya. Di mana dia? Itu, di balik bukit yang sana itu. Saya akan ke sana. Aku juga. Ya, bagus. Waduh. Rupa-rupanya baru saja mereka bertarung. Artinya belum lama. Sebab masih memakai tangan kosong. Belum mempergunakan senjata. Kelihatannya ini yang terdesak. Dalam pertarungan tangan kosong atau mempergunakan pedang, Mantili tidak ada bandingannya. Tapi dalam bidang ilmu kadikjayaan, Mantili tidak bisa apa-apa. Jadi dalam pertarungan tangan kosong itu, bagaimanapun juga, Lasmini tidak akan menang melawan Mantili. Aneh dan membingungkan. Sekarang mari kita tingkatkan dengan mempergunakan senjata. Baik, senjataku ini. Kembang? Ya. Ini kembang anggrek, warna jingga. Cocok. Rata-rata pendekar perempuan yang murahnya bejat selalu mempergunakan kembang sebagai senjata. Kembang teratai, kembang kemboja, kembang anggrek telah diselewengkan menjadi lambang wanita nakal. Keparat! Lasmini menggempur Mantili dengan rondongan bunga-bunga anggrek. Senjata Lasmini memang bunga anggrek. Anggrek jingga. Wah, Mantili berjumpa litang di udara, menghindari berondongan bunga anggrek yang berpuluh-puluh itu jumlahnya. Baru kali ini aku menyaksikan kehebatan Mantili. Dia ternyata memang sangat hebat. Ilmu meringankan tubuhnya sudah mencapai tingkat yang paling tinggi. Bisa melayang-layang di udara, bergerak sangat cepat tanpa sekalipun menyentuh tanah. Iya, bunga-bunga anggrek itu satu pun tidak ada yang bisa menyentuh tubuhnya. Kenapa berhenti? Bosan? Karena tak satu pun bunga-bunga anggrek itu kena padaku. Sekarang aku akui, ternyata Mantili bukan nama kosong. Kau terlalu hebat, tapi jangan girang dulu. Terimalah sekarang jurus kembang 1000. Lasmini menyerang lagi dengan gempuran bunga-bunga anggrek seperti tadi. Tapi sekarang lain. Lebih gencar dan lebih dahsyat. Jauh melebihi yang tadi. Sekarang Lasmini mempergunakan jurus kembang 1000. Serangan bunga anggrek yang disertai tenaga gempur yang dahsyat. Kedua tangan Lasmini bergerak sangat cepat. Puluhan bunga anggrek berterbangan dengan kecepatan berlipat ganda, menderu-deru menggempur Mantili. Tadi Mantili bisa lolos dari gempuran anggrek. Tapi sekarang bisa berbahaya kalau tidak mempergunakan senjata sebagai perisai penangkis. Ya, Mantili terdesak. Mau tidak mau dia harus mempergunakan pedang. Kau tadi bisa lolos dari gempuran bunga-bunga anggrek. Tapi sekarang, jangan harap kau akan selamat. Memang tetap sama, aku serang kau dengan bunga anggrek. Tapi yang ini, 10 kali lipat dahsyat.
mengandalkan ilmu meringankan tubuh. Aku harus mempergunakan senjata. Hiat! Nah, Mantili mencabut pedang. Pedang perak. Iya. Kalau ingin selamat, dia tidak bisa hanya mengandalkan ilmu meringankan tubuh, tapi harus disertai menggunakan senjata sebagai perisai. Gila! Permainan pedang Mantili terlalu hebat. Bunga-bunga anggrekku semua rontok. Permainan pedang Mantili terlalu cepat. Bunga-bunga anggrek semuanya rontok. Hancur terpotong-potong, dipapas oleh pedang perak. Iya. Sekarang Lasmini yang kuat. Bunga-bunga anggrek kau semuanya rontok, dibabat oleh pedang perak. Kau memang pendekar pedang kelas 1. Sekarang mari kita tingkatkan dengan penggunaan ilmu kadikjayaan. Kau jadi tegang, sebab kau bukan pendekar yang bertumpu pada ilmu kadikjayaan. Kau jenis pendekar yang bertumpu pada keahlian bermain pedang. Dan sekarang kau nampak gentar mendengar aku akan mempergunakan ilmu kadikjayaan. Boleh coba? Ajian serat jiwa. Gila, dia akan membunuhku dengan ajian serat jiwa. Aku harus melebur pedang perak dan pedang setan. Mudah-mudahan dengan peleburan 2 pedang mujizat, aku bisa menahan gempuran ajian serat jiwa. Lasmini mempergunakan ajian serat jiwa. Aku juga tidak tahu. Dia bisa dari mana? Waduh, Mantili kelihatan sangat tegang. Siapapun akan gentar mendengar ajian serat jiwa, termasuk Mantili. Mantili sudah mencabut pedang setan, lalu bersama dengan pedang perak disilangkan di depan dada. Mantili akan menahan gempuran ajian serat jiwa dengan perisai pedang setan dan pedang perak menyilang di dada. Apakah bisa? Aku tidak tahu. Mantili terlempar, jungkir balik. Tapi bisa berdiri lagi. Dia tidak apa-apa. Aku selamat. Aku tidak apa-apa. Aku bisa menahan gempuran ajian serat jiwa dengan perisai kedua pedang mujizat ini. Gila, Mantili tidak apa-apa. Terluka sedikit pun tidak. Hebat sekali kedua pedang pusaka itu. Hanya dengan disilangkan, dia selamat dari maut. Hanya terlempar ke belakang, jungkir balik, berguling-guling di tanah, tapi bisa berdiri lagi dengan tegar. Aku tidak mengerti tentang ilmu kadikjayaan, tapi aku memiliki 2 pedang mukjizat yang tidak ada bandingannya. Bertahun-tahun aku melebur tenaga mukjizat dari kedua pedang ini untuk suatu ketika menangkal serangan ilmu kadikjayaan. Dan aku berhasil. Ajian serat jiwa yang termasyhur itu bisa aku jinakkan dengan peleburan mukjizat pedang perak dan pedang setan. Kau jangan besar kepala dulu, Mantili. Sekarang cobalah ajian waringin sungsang. Ngelantur. Dari mana kau bisa ajian waringin sungsang? Lihat buktinya. Benar. Itu benar ajian waringin sungsang. Keparat. Lasmini kenapa bisa maju dengan pesat? Dari siapa dia bisa menguasai ajian waringin sungsang? Ajian waringin sungsang setingkat dengan ajian serat jiwa. Mudah-mudahan dengan peleburan kedua pedang mujizat ini, aku bisa mengatasinya. Mantili terlempar jauh sekali. Jungkir balik, berguling-guling di tanah. Sama seperti tadi. Perlahan-lahan dia bangun, lalu berdiri dengan tegak. Dia tidak apa-apa. Gila. Benar-benar gila. Digempur pakai ajian waringin sungsang juga tidak apa-apa. Hebat benar kedua pedang mujizat itu. 2 buah ilmu kadikjayaan tingkat tertinggi berhasil aku jinakkan. Kau mau apa lagi, Lasmini? Kau nampak jadi bingung. Baik. Sekarang ilmu lampah lumpuh. Perempuan sinting, kau semakin ngawur tidak keruan. Tidak akan ada yang bisa menguasai ilmu lampah lumpuh kecuali Kakang Brahma. Brahma juga manusia biasa. Masih doyan makan nasi. Nah, kalau Brahma bisa, kenapa aku tidak? Terserah
Terserah kau. Apakah kau masih waras atau benar-benar sudah jadi gila? Jangan banyak mulut. Lihat buktinya. Iblis durjana. Apakah aku tidak sedang bermimpi? Dia benar-benar menguasai ilmu lampah lumpuh. Aku tidak mengerti. Aku tidak mengerti. Gila. Lasmini itu sekarang jadi apa? Kenapa dia bisa menguasai ilmu kadikjayaan tingkat tertinggi semuanya sekaligus? Apakah dia mendadak jadi dewa? Tenang, Kanjeng Tumenggung Jamali. Sebab nanti ku akan lebih terkejut lagi kalau Lasmini mengeluarkan ilmu pamungkasnya yang sangat mencengangkan. Aku tidak punya pilihan lain kecuali mengulangi lagi pertahanan seperti yang sudah-sudah. Menyilangkan kedua pedang mukjizat ini di depan dadaku. Mudah-mudahan seperti tadi, aku berhasil mempertahankan diri. Setan alas. Badan Mantili panas sekali. Tanganku seperti dibakar api yang berkobar-kobar. Dia itu memiliki ilmu apa? Tidak roboh oleh sentuhan ilmu lampah lumpuh. Seharusnya begitu tersentuh oleh tanganku, dia roboh, terkulai dan lemas, ambruk di tanah. Tapi malah sebaliknya. Tubuhnya terlontar, melambung ke udara, dan balik ke bawah, berdiri dengan tegar. Tidak cedera sedikit pun. Selamat. Aku lolos dari maut. Mantili, terus terang aku kagum kepadamu. Aku sama sekali tidak menduga kalau kau ternyata seorang pendekar pedang yang paling dikjaya. Yang bukan hanya ahli bermain pedang, melainkan berhasil melebur mukjizat dari kedua pedang pusaka itu. Terpaksa, dengan sangat terpaksa, aku harus menundukkan kau dengan gabungan ketiga ilmu tersebut. Terimalah ilmu cipta dewa. Ilmu durjana apalagi yang akan kau pergunakan, Lasmini? Kalau kau bisa melebur intisari dari mukjizat pedang setan dan pedang perak, maka aku pun bisa melebur intisari dari mukjizat ajian serat jiwa, ajian waringin sungsang, dan ilmu lampah lumpuh. Ternyata kau pembual nomor 1. Tapi tak apalah. Aku tahu kebenaran dari kata-kata seorang pembual seperti kau. Baik, mari kita buktikan. Aku mendengar suara yang mengerikan. Bulu rumahku berdiri. Aku merinding. Ilmu durjana apa lagi yang dipergunakan si Lasmini itu? Tak ada lain lagi pertahananku selain menyilangkan kedua pedang ini. Mantili roboh, terkapar di tanah. Kedua pedangnya, pedang setan dan pedang perak, lepas dari tangannya terlempar ke udara. Waduh, Lasmini terlalu kejam. Dia benar-benar berniat membunuh Mantili. Mantili, akhirnya kau roboh. Aku bisa mengalahkan peleburan pedang setan dan pedang perak. Kedua pedang mukjizat itu terlempar jauh sekali entah jatuh di mana. Dan kau terkapar, tergeletak, membujur kaku di atas tanah. Bibi Lasmini! Bibi Lasmini, kau kejam. Kau membunuh Bibi Mantili. Tidak Raden Bentar. Bibi Mantili, Bibi. Bentar, Mantili tidak tewas. Dia hanya pingsan dan terluka dalam. Bibi Lasmini, kenapa kau berbuat begitu? Bibi Mantili pelindung saya, pengasuh saya, selalu memperhatikan saya. Kenapa kau sampai hati mencelakai Bibi Mantili? Bentar, maafkan aku. Aku tidak tahu harus berkata apa. Selama ini, saya selalu membela nama Bibi Lasmini. Kalau semua orang keraton Madangkara menjelek-jelekan Bibi Lasmini, akulah yang sekuat tenaga membela namamu. Lalu kenapa kau berbuat kejam?
Tidakkah setiap persoalan bisa diselesaikan secara baik-baik? Bibi Lasmini, aku kecewa. Orang yang selama ini aku sukai ternyata sampai hati melukai hatiku sendiri. Kalau begitu, Bibi Lasmini tidak sayang terhadap saya. Bibi Lasmini hanya manis di bibir saja. Bentar. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud melukai hatimu. Bibi Mantili, mari kita pulang. Tubuhmu amat dingin, kaku, dan napasmu lemah sekali. Marilah aku gendong. Bentar. Biarlah aku yang menggendong Mantili. Tidak, kau pergilah. Tinggalkan aku. Bentar. Kau mengusir aku? Aku tidak mengusirmu. Tapi jangan sentuh Bibi Mantili. Kau terlalu kejam. Kau tega. Kau tidak punya perasaan. Bibi Mantili, kasihan kau. Kau terluka dalam sangat parah. Mari aku gendong. Hop. Ya. Bentar. Tunggu. Jangan sentuh aku. Pergilah kemana kau suka. Bentar. Maafkan aku. Maafkan aku. Aku harus membantu Raden Bentar. Dia tidak akan kuat menggendong Mantili berjalan jauh. Jangan Tumenggung Jamali. Nanti bisa terjadi salah paham antara kau dengan Raden Bentar. Biarkanlah dia pulang ke Madangkara, membawa Mantili yang terluka dalam. Sebab dia membawa kuda, jadi tidak akan terlalu repot. Akulah penyebab dari semua ini. Karena aku, Mantili dan Lasmini bertarung. Karena aku, Mantili cedera. Bagaimana ini? Jadinya kok begini? Jamali terduduk, dia berduka. Begitu pula. Selamat tinggal. Aku kecewa dengan tindakanmu, Lasmini. Kau terlalu kejam. Aku menyesal. Akulah penyebab sampai terjadi semua ini. Kau tidak bersalah, Jamali. Akulah yang memang sengaja menggoda kau agar Mantili marah. Aku yang paling bersalah, Lasmini. Sebab aku sampai lupa daratan, tergila-gila sama kau. Sampai hati meninggalkan anak dan istriku. Lasmini, Ya. aku akan pulang ke Madangkara. Menyerahkan diri. Ya. Selamat jalan, Jamali. Maafkan aku. Aku telah merusak rumah tanggamu. Iya. Kenapa kau jadi bersedih hati, Lasmini? Bukankah impianmu terlaksana? Ingin mengalahkan Mantili? Supaya kau diakui sebagai jago nomor 1, tokoh utama rimba persilatan. Jadi seharusnya kau gembira. Raksa Dewa, bukan persoalan Mantili yang aku sedihkan. Tapi Raden Bentar, dia hatinya terluka. Kau ini ada-ada saja, Lasmini. Anak kecil masih bau kencur begitu, kau risaukan. Apa-apaan kau ini? Apakah otakmu sudah tidak waras mencintai anak kecil? Berkacalah, Lasmini. Meskipun kau cantik dan menggairahkan, tapi kau sudah tua. Memang belum tua sekali, tapi bila dibandingkan dengan Bentar, berbeda jauh. Dia memanggil kau saja dengan sebutan Bibi. Nah, apakah kau tidak sadar itu, Lasmini? Iya, aku sadar. Aku tidak sebanding dengan Bentar. Dan juga aku tahu, aku tidak mencintai Bentar. Tapi, entah mengapa, aku
Aku tidak berdaya bila berhadapan dengan dia. Aku luluh. Aku bersimpuh bila menatap matanya. Pandangan matanya bisa menundukkan diriku. Aku pasrah kepadanya. Itu namanya cinta, Lasmini. Belum tentu. Belum tentu itu suatu ungkapan rasa cinta. Tapi juga aku tidak tahu apa namanya. Cinta yang tidak wajar barangkali. Kau jangan asal bicara, Raksa Dewa. Aku robek mulut kau. Coba saja pikir. Secara akal sehat, kau tidak sepantasnya mencintai Raden Bentar. Begitu pula dengan dia. Kalau Raden Bentar juga mencintai kau, wah, bisa kacau. Entahlah, aku jadi bingung ini. Aku harus pergi ke Banangkara. Menyerahkan diri. Jangan. Bisa berbahaya. Saat ini di Madangkara sedang berduka. Melihat Mantili dalam keadaan yang amat menyedihkan seperti itu. Jago-jago Madangkara pasti murka. Kalau datang, sama dengan bunuh diri, Lasmini. Untung Mantili tidak mati. Kalau dia mati, ya, aku tidak tahu lagi apa yang akan terjadi. Ya, di balik ini semua, Mantili harus diakui hebat sekali. Panembahan Pasupati saja tewas digempur oleh ilmu cipta dewa, tapi Mantili tidak. Tapi saat ini dia berada di ambang kematian. Kalau tidak diobati oleh seorang yang ahli, besok atau lusa, Mantili akan mati. Iya. Lebih baik kita pulang ke Gunung Lawu. Tenangkan hatimu di sana. Mudah-mudahan kau bisa melupakan Bentar. Iya. Pelan-pelan saja, Dawu. Jangan berpacu. Nanti bibi Mantili terguncang-guncang, menambah luka yang lebih parah. Sebaiknya aku tidak membawa bibi Mantili ke Badangkara, sebab bisa geger. Semuanya berduka, lalu semuanya menjadi murka. Jago-jago Madangkara semuanya akan keluar memburu Lasmini. Masalahnya bukan menjadi reda, malah sebaliknya menjadi semakin rusuh. Kekerasan demi kekerasan akan terjadi. Pembunuhan demi pembunuhan akan terus berlanjut demi untuk hawa nafsu pembalasan dendam. Tapi aku harus membawa kemana bibi Mantili? Aku tidak tahu di mana ada tabib atau seorang tokoh sakti yang akan bisa menyembuhkan bibi Mantili. Wah, hujan. Di mana aku harus berteduh? Tidak ada rumah sebuahku, jauh kemana-mana. Ya, Dawu, hujan. Meskipun cuma hujan kecil, tapi lama-lama kita bisa basah kuyup. Aku kehujanan tidak jadi soal. Tapi bibi Mantili ini tidak boleh kehujanan. Nah, itu ada gua. Tuh, di bawah sana ada gua. Ayo, Dawu, kita ke gua itu. Pelan-pelan, Dawu. Jangan menurun dan licin sekali. Pelan-pelan, awas kau terpleset. Jangan takut, aku pegang tali kendali kau. Beban di punggung kau sudah berkurang, sebab aku sudah turun. Ayo, aku bimbing kau. Pelan-pelan, kalau kau terpleset, bibi Mantili akan jatuh dan terguling-guling ke bawah tanah. Bisa lebih berbahaya. Daun Sepuh dalam kisah Telaga Rena Mahawijaya diproduksi oleh Haravana Records. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Telaga Rena Mahawijaya. Pelan-pelan, awas kau terpleset. Jangan takut, aku pegang tali kendali kau. Beban di punggung kau sudah berkurang, sebab aku sudah turun. Ayo, aku bimbing kau.
Pelan-pelan. Kalau kau terpeleset, Bibi Mantili akan jatuh dan terguling-guling ke bawah tanah. Bisa lebih berbahaya. Nah, sudah dekat. Ayo, ayo, ya. Nah, bagus. Guanya besar. Kau bisa masuk sekalian, Daud. Ayo kita masuk. Jangan bergerak-gerak. Aku akan menurunkan Bibi Mantili. Oh. Ya, aku akan baringkan Bibi Mantili di lantai gua ini. Kebetulan ada tonjolan batu yang datar. Di situ akan aku baringkan Bibi Mantili. Hup. Ya. Ya. Bibi Mantili sudah terbaring. Sekarang aku harus membongkar keranjang pakaian untuk mencari pakaian kering buat menyelimuti tubuh Bibi Mantili. Kau kedinginan, Dawo? Ya, kita semua sama, kedinginan. Jangan takut. Nanti aku akan menyalakan api unggun. Tapi di dalam gua ini tidak ada ranting-ranting yang kering. Gampang. Pohon-pohon kecil yang tumbuh pada dinding gua ini cukup kering. Bisa dijadikan api unggun. Lumayan. Ada api unggun meskipun kecil. Sudah cukup untuk menghangatkan badan. Bagus. Memang itulah seharusnya. Oh, siapa itu? Aku gembira melihat keuletanmu. Suaranya kedengaran, tapi orangnya tidak kelihatan. Siapa yang bicara itu? Apakah hantu penunggu gua ini? Atau jin, siluman, dan... Aku gembira melihat keuletanmu. Suara itu rasanya aku kenal. Aku gembira melihat keuletanmu. Hah? Itu suara Ayahanda Brahma. Ayahanda Brahma. Jangan mempermainkan saya. Perlihatkan wujud Ayahanda. Hus, jangan berteriak-teriak di dalam goa. Ayahanda Brahma. Ayahanda pasti sudah lama berada dalam gua ini, tapi bersembunyi. Iya, aku memang sengaja menunggu kau di sini. Ayahanda mempermainkan saya. Kalau belum apa-apa aku sudah muncul. Kau pasti manja. Semua apa yang kau kerjakan mesti minta dibantu. Nah, aku senang melihat kau sudah bisa mengatasi segala kesulitan. Bagaimana caranya membawa orang sakit di atas punggung kuda, menaikkannya dan menurunkannya. Kemudian kau jalan kaki sambil menuntun kuda, menuruni jalanan yang curam dan licin di bawah siraman hujan lebat. Semuanya itu kau lakukan dengan benar. Tapi saya sangat sedih melihat Bibi Mantili keadaannya begitu rupa. Bisakah Ayahanda mengobatinya? Mari kita lihat. Aku akan memeriksa keadaan Mantili. Baik, Ayahanda. Parah sekali. Bagaimana, Ayahanda? Keadaannya sangat parah, Bentar. Bisakah disembuhkan? Tidak ada sakit yang tidak bisa disembuhkan. Ya, Ayahanda benar. Tapi tergantung sakitnya, bukan? Ada kalanya kita harus mencari obatnya bertahun-tahun. Sebab obatnya belum ada, karena penyakitnya penyakit langka. Kau benar. Tapi mudah-mudahan tidak akan terlalu lama. Saya yakin, sebab Ayahanda seorang yang mumpuni. Nah, benahilah gua ini. Sebab mungkin kita akan tinggal di sini berhari-hari. Sampai Mantili sembuh. Baik, Ayahanda. Bernama Kijara dan Logina. Benar, Guru. Mereka sangat dikdaya, Guru. Mereka bisa berloncatan di atas pohon, bisa mengalahkan jurus kembang 1000. Mereka mengaku murid Panembahan Pasupati dan mau menuntut balas kepadaku. Benar, Guru. Kalau mereka sangat dikdaya, bisa melumpuhkan 15 orang muridku. Tapi kenapa dulu dengan mudah kau ringkus Raksadewa? Aku rasa kedua orang itu tidak berada di padepokan Gunung Sabah ketika kita datang melabrak perguruan itu. Ya, mungkin sedang pergi atau berdiam di tempat lain karena sudah lulus dan tidak lagi menjadi murid Panembahan Pasupati. Iya, mungkin juga begitu. Sebab kalau mereka waktu itu ada di Gunung Sabah, tidak mungkin mencari aku. Sebab sudah tahu kadikjayaanku. Mereka berani mencari kau
tentu memiliki ilmu kadikjayaan yang tinggi, yang menurut dugaan mereka akan dapat mengalahkanmu. Iya. Sekarang begini. Sudah jelas aku harus pergi mencari Ki Jara dan Lugina. Karena aku tidak tahu mereka berada di mana. Jadi kepergianku pasti akan makan waktu yang lama sekali. Dan untuk itu, kalian juga boleh pergi. Pergi? Iya. Kalian boleh turun gunung. Kalau ada yang mau tinggal di sini terus, boleh saja. Tapi harus merawat padepokan kita ini sebaik-baiknya. Sebab sewaktu-waktu aku akan kembali ke sini. Iya. Gunakanlah kesempatan turun gunung ini untuk menambah ilmu. Bergurulah kepada orang-orang yang berilmu tinggi. Nah, aku berangkat terlebih dulu. Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Sahur Sepuh di channel Indonesia Jadul Kuadrat. Kau akan kemana, Lis? Aku akan pulang dulu ke rumah orang tuaku di desa. Setelah itu, pikir-pikir dulu mau apa selanjutnya. Iya, aku juga mau pulang dulu. Lama sekali aku meninggalkan rumah. Aku juga mau pulang dulu ke rumahku di desa. Setelah itu kawin. Kamu mau kemana? Aku mau mengembara, mencari ilmu kesaktian. Aku ingin jadi orang yang paling dikjaya, melebihi Guru Lasmini. Bagus. Kau sendiri mau kemana? Kedua orang tuaku sudah meninggal. Tidak meninggalkan warisan apa-apa. Karena miskin. Jadi, kemana sajalah kakiku melangkah, disitulah aku berada. Aku mau tetap tinggal di sini, memperdalam jurus kembang 1000. Setelah berhasil, baru turun gunung. Kau tidak akan takut sendirian di sini? Takut sih nomor 2. Itu loh, kesepian. Kesepian ada yang tidak tahan. Gampang, cari laki-laki buat teman segala-galanya. Ayo teman-teman, kita bubar. Selamat jalan. Selamat jalan. Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Sahur Sepuh di channel Indonesia Jadul Kuadrat. Itu desa Bantar, Putri. Ya, berarti kita sudah memasuki wilayah kerajaan Pajajaran. Mudah-mudahan Lasmini ada di Pajajaran. Bosan aku berkelana ke sana kemari mencari dia. Tidak ketemu-temu. Dikawali Pajajaran lama, Lasmini tidak ada. Mungkin saja dia ada di Tegal Paku Jajar, Pajajaran baru. Ya. Ada apa di sana itu? Orang-orang banyak sekali. Ada kerja paksa. Hah? Kerja paksa? Itu lihat. Manusia jumlahnya ribuan. Bekerja banting tulang. Ada yang mencangkul-cangkul tanah, mencongkel batu, memotong-motong kayu. Bukan kerja paksa. Sebab para pekerja yang jumlahnya ribuan orang itu tidak dijaga sama sekali. Sebab kalau kerja paksa, pasti akan nampak para pengawal yang memegang cambuk sambil berteriak-teriak, membentak-bentak dengan galaknya. Ya. Lalu sedang mengerjakan apa mereka itu? Kalau melihat hamparan bukit yang dikali, yang sangat luas itu, nampaknya seperti mau membuat bendungan air. Tentu saja bendungan air. Memangnya bendungan apa? Bendungan nasi. Ya, barangkali membuat benteng pertahanan begitu? Aku rasa tidak. Sebab kalau membuat benteng pertahanan bukan begitu caranya. Ya. Ayo kita turun sambil melihat-lihat. Iya, ayo. Sampurasun. Sampes. Ramai sekali ke sana. Di sini sedang membuat apa? Sampai para pekerja itu jumlahnya sangat banyak. Saya tak kesir tidak kurang dari 3 atau 4.000 pekerja. Kami sedang membuat bendungan di sana. Benar dugaan saya. Kisanak siapa? Saya Ki Jara. Dan ini teman saya, Lugina. Iya. Pasti bukan orang Pajajaran. Sebab tidak tahu dengan apa yang sedang dikerjakan di sini. Kami pengembara, Pak. Oh. Kalau bendungan ini sudah jadi, besarnya tidak ketulungan ya, luas sekali. Benar, Kisanak. Bendungan ini memang bendungan raksasa. Wah,
Bendungan raksasa. Apa gunanya membuat bendungan sebesar itu? Apakah mau membuat juga sawah raksasa? Meskipun benar begitu, artinya bendungan ini nantinya akan dipergunakan untuk mengairi persawahan yang sangat luas. Tapi persawahan itu tidak dinamakan sawah raksasa. Hanya bendungannya saja yang dinamakan bendungan raksasa. Hei, itu ada yang berkelahi. Mana? Itu. Yang satu pakai cangkul, yang satu pakai linggis. Waduh, mereka ribut lagi. Ayo maju kau. Aku orang Tanjung Singguru, tidak akan mundur setapapun. Aku juga pantang bagi orang Sukapura mundur dari kalangan. Ayo maju. Ayo, Ayo. ayo, 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 ayo. Lucu benar mereka. Saling tantang sambil mengayun-ngayunkan cangkul dan linggis. Tapi tidak jadi-jadi. Kedua-duanya cuma banyak omong, tapi tidak maju menyerang. Kapan jadinya pertarungan kalau begitu? Ayo, maju. Stop. Stop. Berhenti. Sudah. Jangan berkelahi. Pak Mandor, orang Tanjung Singguru itu besar kepala. Sombong, kau juga besar kepala. Orang-orang Sukapura, kepala semuanya. Bangsat, bunuh kau. Ayo maju, aku tidak takut. Baik. Jangan berkelahi. Berhenti. Kalian ini sama-sama pekerja. Kenapa berkelahi? Di sini bukan tempat berkelahi, tapi tempat kerja. Minggir kau, jangan ikut campur. Kau bukan mandor, kau pengacau. Loh. Dipisah malah marah. Minggir, lihat. Tanganku. Dipisah. Aduh. Gila. Orang itu dipukul pakai linggis tidak apa-apa. Cuma sekali tepuk, linggis itu lepas. Terlempar jauh sekali. Lalu tangan orangnya dipelintir. Kau jago silat ya? Bukan. Tapi kalau kalian tidak mau dilerai, aku pecahkan kepala kalian semuanya. Di sini jangan membawa-bawa nama kerajaan. Tidak peduli kalian dari Tanjung Singkuru, atau dari Sukapura, atau dari Tajek Nasing, atau dari mana saja. Kalian semua berkumpul datang ke sini untuk bekerja, titik. Di sini kalian sama, para pekerja. Nah, bekerjalah dengan baik. Bukan begitu, Pak Mandor? Bukan begitu, kan? Benar, Kijana. Jangan suka membawa-bawa nama daerah tempat asal. Semuanya di sini sama, para pekerja. Nah, sekarang bersalaman, damai. Ya, Komandan. Nah, bagus. Nah, ayo semuanya bekerja kembali. Ya, Komandan. Mari di sana makan sama-sama. Jangan, Komandor. Kami bukan pekerja. Tidak apa-apa. Makanan di sini berlimpah-limpah. Siapapun boleh makan. Makan sekenyang-kenyangnya. Asal kuat saja perutnya. Kerajaan Pajajaran ini makmur sekali. Bisa membuat bendungan raksasa. Para buruh pekerja yang jumlahnya ribuan itu dijamin dengan baik. Makanan dan minuman berlimpah-limpah membuat para pekerja itu semangat, tidak malas. Iya, kami sebagai rakyat Pajajaran merasa sangat bersyukur memiliki seorang raja seperti Prabu Siliwangi. Beliau betul-betul memperhatikan nasib rakyat kecil. Baik itu petani, atau pedagang, atau nelayan, atau pegawai. Semuanya mendapat perhatian yang sama. Ya, guru kami Penembahan Pasupati juga pernah berkata, bahwa nanti kalau Pajajaran diperintah oleh Prabu Siliwangi, disitulah rakyat Pajajaran akan menikmati hidup yang senang. Kerajaan Pajajaran akan berkembang menjadi sebuah kerajaan yang besar dan makmur, gemaripah loh Jinawi. Dan sekarang tanda-tanda ke arah itu sudah mulai nampak. Ya, mudah-mudahan hal itu akan terwujud. Apakah di Pajajaran kekurangan tenaga pekerja sehingga harus mendatangkan para pekerja dari kerajaan lain? Tenaga pekerja di Pajajaran tidak mencukupi, Nak. Jadi terpaksa minta bantuan dari kerajaan-kerajaan lain. Tapi akibatnya sering bentrokan seperti tadi itu. Ya, bagaimanapun juga memang sulit sekali mengatur manusia yang jumlahnya ribuan, yang berasal dari berbagai kerajaan.
seperti para pekerja dari kerajaan Tanjung Singguruh itu. Watak mereka keras. Jadi kalau ada perkelahian, mesti akibat ulah mereka. Perkara yang sepele bisa jadi perkelahian. Ya maklum, suasana di tempat pekerjaan raksasa seperti ini, suasananya panas, mudah terpancing kemarahan. Ya. Dan Kisanak berdua ini tentunya para pendekar, kan? Bukan, Pak Mandor. Kami ini hanya pengembara saja. Hah? Saya sudah melihat buktinya. Ketika Kisanak dihajar pakai linggis, dengan mudah menepuk tangan orang itu sedikit saja. Linggisnya lepas. Dan terlepas jauh sekali. Dan secepat kilat, tangan orang itu dipelintir sampai mengaduh-aduh. Ya, kebetulan kami bisa sedikit menguasai jurus-jurus silat, Pak. Sebenarnya tujuan Kisanak berdua hendak kemana? Kami sedang mencari Lasmini, Pak. Hah? Lasmini? Rasanya pernah mendengar nama itu. Nah, kebetulan Pak Mandor kenal dia. Sebentar, nak. Lasmini. Lasmini yang mana ya? Dia orang Pajajaran, Pak. Tinggalnya di Kawali. Di Kawali? Iya. Bekas ibu kota Pajajaran yang lama. Tapi kami sudah ke sana, tidak ada. Jadi kami mencarinya ke sini. Oh ya, saya ingat. Nah, bagaimana, Pak? Den Ayu Lasmini itu maaf. Iya. Ya, agak kurang baik lah. Memang benar, Pak. Katanya pernah menjadi kekasih gelap Juragan Basra, pedagang kaya raya di Pajajaran. Ya, benar begitu. Nah, Bapak pernah melihatnya? Apakah sekarang dia ada di sini, Pak? Wah, sudah lama sekali saya tidak mendengar kabarnya, nak. Tapi kalau dulu pernah muncul di sini, membuat onar. Oh ya? Iya, mengejar-ngejar orang bekas kaki tangan Juragan Basra. Tapi berhasil diringkus oleh Ranggaweni. Siapa Ranggaweni itu? Jawara, nak. Jawara? Iya, Jawara nomor 1 di Pajajaran. Tangan kanan Prabu Siliwangi. Oh iya, lalu? Setelah beberapa hari ditahan, lalu dilepaskan. Terus pergi, entah kemana. Sampai sekarang saya tidak pernah mendengar kabarnya lagi. Ya, bagaimana Kicara? Selain Pak Mandor dan Ranggaweni, kira-kira siapa yang tahu lagi tentang Lasmini, Pak? Siapa lagi ya? Oh iya. Basrin. Siapa dia? Bekas pelayan Lasmini. Dia sekarang jadi pedagang beras di pasar. Cobalah hubungi dia. Mungkin dia bisa memberikan keterangan yang berguna. Baiklah, kami akan menghubungi Basrin. Kalau perlu juga menghubungi Ranggaweni. Iya, nak. Ada perkara yang penting. Kisanak berdua mencari Lasmini? Tidak, Pak. Tidak, kami hanyalah kawan lama. Sudah lama tidak ketemu. Oh. Bukan main. Ibu kota Pajajaran ini besar dan ramai. Jauh sekali keadaan jadikan waktu masih di Kawali. Hebat benar pria Siliwangi itu. Dia bisa membangun sebuah ibu kota kerajaan yang megah dalam waktu singkat. Tegal Paku Jajar yang semula hanya merupakan hutan pohon paku disulap menjadi sebuah kerajaan yang megah. Benar-benar sebuah hasil karya seorang pemimpin kerajaan yang gilang gemilang. Kisanak, Pasar Agung sebelah mana? Di sana, di sebelah barat alun-alun. Oh, hatur nuhun. Wah, ramai benar ini pasar. Pasar besar. Iya. Kap lagi. Di pasar ini apa saja ada. Kalau para pedagang beras di sebelah mana ya? Bingung juga nih. Pasar kedua. Cari saja sambil jalan-jalan. Asik. Yang gadis-gadis yang belanja. Denok-denok. Nah, kios pasar yang sebelah sana itu. Tukang dagang beras Nun
Di antara para pedagang beras itu pasti ada yang bernama Basri. Coba aku tanya. Bu, Ya? yang namanya Mang Basrin yang mana, Bu? Oh, itu tuh, Jang. Anu make duduk di hejo. Mohon, Bu. Kami-kami, Jang. Sampurasun, rampes. Nah, mari Den. Yang ini asli beras Cibarengkok, putih, mulus dan pulen, murah. Sahabatuk 2 ketip Den. Saya bukan mau beli beras, Bang. Oh ya, lalu? Emang yang namanya Basrin. Benar, Den. Bekas pelayan Lasmini waktu di Kawali ya? Betul, Den. Oh, saya tidak perlu, Mang. Tapi... Jangan takut, Mang. Saya bukan orang jahat. Saya suaminya Lasmini. Hah? Suaminya? Ya. Setelah pisah dengan Juragan Basra, Lasmini kawin dengan saya di Gunung Lawu. Yang mengawinkan kami gurunya sendiri, yaitu Nenek Lawu. Oh, begitu. Iya. Tidak sangka. Tapi dia lari. Lari? Tergoda oleh laki-laki lain. Padahal sedang hamil tua. Nah, saya kan tidak mau anak saya yang di dalam perutnya itu terlantar, Mas. Aduh. Dan ayo Lasmini kenapa begitu ya? Bisa kita bicara agak tenang, Mang? Di sini, aduh, ramai sekali. Saya nanti pulang sore. Tunggu saja sore ya. Baiklah. Saur Sepuh dalam kisah Telaga Rena Mahawijaya diproduksi oleh Haravana Records. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Telaga Rena Mahawijaya. Saya kan tidak mau anak saya yang di dalam perutnya itu terlantar, Mas. Aduh. Dan ayo Lasmini kenapa begitu ya? Bisa kita bicara agak tenang, Mang? Di sini, aduh, ramai sekali. Saya nanti pulang sore. Tunggu saja sore ya. Baiklah. Ada jagoan. Jagoan? Itu tuh, seorang pemuda petantang petenteng. Laganya dia yang punya pasar ini. Oh, itu. Biarkan sajalah. Biasa, pemuda seumur begitu sedang aksi-aksinya. Biarkan. Aduh. Jalan tidak lihat-lihat. Apa? Lah, kok malah melotot? Menantunya? Jalanan di dalam pasar ini sempit dan ramai. Penuh sesak orang. Kalau jalan ya pelan-pelan saja. Jangan seradak seruduk. Banyak mulut kau. Pasti mereka berkelahi. Pemuda yang kita tangkap itu berani juga ya. Ya, hore! Mereka berkelahi, saling pukul, saling tendang. Orang-orang serabutan, balau-balau. Ya. Mereka sekarang bergulat, saling ceking. Berguling-guling. Barang dagangan berantakan, cabai, telur, sayur-sayuran, tumpah ruah. Mereka berkelahi di atas tumpukan cabai. Kepedesan. Begini, kau jangan tertawa-tawa. Pisahkan mereka. Pisahkan. Kasihan para pedagang. Dagangannya rusak. Mereka bisa rugi besar. Pisahkan mereka. Baik. Berhenti. Kalau tidak, aku banting semuanya. Kau temannya dia ya? Nih, makan. Makan tuh tomat. Buan tengik. Kau juga harus diberi hajaran. Nih, datang makan. Makan tuh terong. Doer mulut kau. Siapa kau? Ikut campur urusan kami. Kau
juga mau berlaga jagoan? Kalian berdua keparat tahu. Berkelahi di dalam pasar. Lihat tuh, yang belanja pada kabur. Barang-barang dagangan jadi rusak, berantakan. Akibat kalian. Mau ganti tidak, ha? Masa bodoh. Masa bodoh, debak. Kalian memang harus dihajar. Remuk pergelangan tangan kalian. Tulang pergelangan tanganku remuk. Ayo pergi. Ayo pergi. Awas. Kalau berkelahi lagi, dua-duanya aku pecahkan kepalanya. Ya, aku pergi. Mari Den, silakan masuk. Ya, terima kasih. Inilah rumah saya Den. Enak, Pak. Di sini udaranya sejuk sekali. Ya, begitulah Den. Wah, waktu tadi keributan di pasar itu, Dan ini... Lugina. Nama saya Lugina. Iya, Den Lugina. Jangan pakai Den, Saya bukan orang kaya, juga bukan kaum bangsawan. Sebut saja Lugina. Ya, saya juga sebut saja nama saya langsung. Iya. Ijara. Iya. Kau hebat sekali, Lugina. Padahal yang tadi berkelahi itu, dua-duanya jagoan pasar ageng. Oh ya? Yang satu namanya Ragot, satu lagi si Wadul. Iya. Mereka memang sudah lama bermusuhan. Biasa rebutan kekuasaan. Tadinya mereka cukup rapi. Si Wadul menguasai pasar sebelah utara, separuhnya lagi dikuasai si Ragot. Tapi rupanya si Wadul ingin menguasai seluruhnya. Maka jadilah mereka bermusuhan. Oh iya. Mereka itu pemuda berandalan pasar. Begitulah, kerjaannya memeras para pedagang. Oh iya. Para pedagang di pasar itu tidak ada yang berani sama mereka. Sebab kejam. Anak buahnya banyak. Kalau tidak memberi uang, dagangan kami dirusak. Atau kami yang dipukuli. Ya, pokoknya mereka itu pemeras, Den. Keparat juga mereka itu. Tapi kau hebat, Lugina. Sekali gebrak, dua-duanya roboh. Cuma pergelangan tangan mereka dipegang, mereka menjerit-jerit. Ampun-ampunan. Pasti kau pendekar punya tenaga dalam yang hebat. Ya, begitulah. Kang Basrin, minumnya. Bawa sini, Nyai. Mari diminum. Ya, silakan diminum. Terima kasih, Bu. Maaf, Mang Basrin. Saya berbuat bohong. Bohong? Maksud Kijara? Waktu tadi di pasar, karena banyak orang terpaksa saya berkata bohong. Jadi sebenarnya saya bukan suaminya Lasmini. Oh ya? Jadi? Mang Basrin jangan terkejut bahwa kami berdua adalah musuh besar Lasmini. Musuh? Lasmini membunuh guru kami. Sekarang kami sedang mencari dia untuk membalas kematian guru kami itu. Kau tidak usah takut, Mang Basrin. Kau tidak terlibat apa-apa dalam persoalan ini. Kami hanya ingin beberapa keterangan dari Mang Basrin. Saya memang bekas pelayan Lasmini. 5 tahun saya bekerja padanya. Ya, saya akui, majikan saya itu memang bukan wanita yang baik-baik. Berpisah dengan Juragan Basra disebabkan oleh apa? Lasmini bosan jadi kekasih gelap Juragan Basra. Ingin membuka lembaran hidup baru. Ikut pindah ke sini, ke ibu kota Pajajaran yang baru ini. Tapi tidak diizinkan oleh Juragan Basra. Mereka bertengkar. Lasmini tetap bersikeras ingin pindah. Lalu Juragan Basra murka. 1 hari menjelang pindah, 4 orang anak buah Juragan Basra yang sengaja dibayar oleh Juragan Basra mempermalukan Lasmini. Gila. Lasmini luka parah. Kemudian saya bawa mencari tabib. Di tengah jalan dicegat oleh nenek-nenek. Nenek-nenek? Nenek-nenek itu sakti sekali. Lasmini diambil untuk dijadikan muridnya di Gunung Lau. Nah, semenjak itulah saya tidak pernah berjumpa lagi. Sampai sekarang. Kami sudah ke Gunung Lau, Mang. Ke Gunung Lau? Oh ya? Tapi dia tidak ada di sana. Maka itu kami mencarinya sampai ke sini. Lasmini seorang petualang. Sifatnya bosanan. Tidak pernah kerasan tinggal di satu tempat. Begitu pula dengan laki-laki. Cepat bosan. Ya, memang susah. Sulit diperbaiki. Katanya dia pernah muncul di sini
untuk mengejar anak buah Juragan Basra ya? Ah iya, saya lupa. Benar begitu. Lasmini pernah membuat gempa rakyat di sini. Waktu itu keadaan di sini belum seperti sekarang ini. Masih berupa tegalan. Rumah-rumah penduduk masih darurat. Rupanya dia balas dendam. Juragan Basra dan semua anak buahnya dibereskan. 3 orang anak buahnya yang ikut pindah dikejar dan dibereskan semuanya. Tapi diringkus oleh Ranggaweni dan dijebloskan ke dalam penjara. Tapi tak lama kemudian dikeluarkan oleh Raden Bentar. Raden Bentar? Bukankah Raden Bentar putranya Brahmakumbara, Raja Madangkara? Benar. Apa hubungannya dengan Raden Bentar? Kenapa Raden Bentar membebaskan Lasmini dari penjara? Raden Bentar suka sekali kepada Lasmini. Suka? Cinta? Cinta kencur barangkali. Hah? Cinta kencur? Habis kan tidak wajar mencintai perempuan yang jauh lebih tua. Masa begitu? Habis kan tidak wajar. Iya, masa begitu? Raden Bentar kan masih kanak-kanak. Ada saja. Kalau begitu, bisa-bisa Lasmini ada di atas semua keterangannya. Kenapa buru-buru, Den? Tinggallah di sini barang 2 atau 3 hari, sebab akan ada pesta besar. Pesta besar? Iya, peresmian bendungan raksasa, Den. Wah, boleh juga. Pokoknya seru, Den. Prabu Siliwangi akan mengadakan pesta besar-besaran. Seluruh rakyat Pajajaran akan bersukaria merayakan keselesaiannya bendungan raksasa itu. Baiklah, Mang Basrin. Kami akan segera mencari penginapan. Sebab ingin tahu juga bendungan itu jadinya seperti apa. Kasihan Bibi Mantili, Ayahanda. 7 hari 7 malam tidur terus. Mukanya pucat, tubuhnya dingin dan kaku. Besok pagi dia akan bangun. Oh, benarkah Ayahanda? Iya, bersamaan dengan matahari terbit, bibimu akan bangun. Sebab semua luka-luka dalamnya yang paling parah sudah sembuh sama sekali. Hore! Bibi Mantili sembuh! Bentar, kenapa kau menolong Mantili? Loh, kenapa Ayahanda bertanya begitu? Sebab selama ini kau selalu membela Lasmini. Bahkan sampai hati bertengkar dengan Mantili. Karena kau tidak suka Mantili menjelek-jelekan Lasmini. Saya memang suka kepada Lasmini, Ayahanda. Tapi tidak suka dan tidak setuju sama sekali dengan tindakannya menantang Bibi Mantili. Maka saya berpihak kepada Bibi Mantili. Apakah kau anggap benar tindakan bibimu Mantili itu? Ya, sebenarnya Bibi Mantili juga salah menerima tantangan Lasmini. Tapi kalau ditimbang mana yang berat dan mana yang salah, Lasmini yang salahnya lebih berat. Sebab menantang Bibi Mantili dengan cara yang terselubung. Maksudmu? Lasmini mengganggu Tumenggung Jamali. Ya, kau benar. Seharusnya tidak demikian. Kalau memang hanya untuk menjajal ilmu kesaktian, bertarung saja terang-terangan. Seperti dulu Taji Barnas si pedang perak menantang Bibi Mantili secara terang-terangan. Bertarung di tempat terbuka, ditonton orang banyak. Lalu sekarang bagaimana? Kau berbalik jadi benci kepada Lasmini? Ayahanda, saya tidak pernah benci kepada siapapun juga kepada Lasmini. Saya hanya mengutarakan sikap saya yang tidak setuju kepada perbuatannya. Saya mengajukan protes pada Lasmini, hanya itu, lain tidak. Terserah kepada dia. Dengan sikap dan pemikiran yang bagaimana Lasmini akan menanggapi protes saya itu. Iya, sikapmu sudah benar, Bentar. Aku kagum dengan jalan pikiranmu di dalam menentukan sikap. Semua orang-orang Madangkara, dari tukang kebun, pelayan istana, emban dan dayang, sampai para pejabat tinggi, bahkan sampai Patih Gotawa, semuanya membenci Lasmini dan memperingatkan saya agar tidak berhubungan dengan Lasmini. Tapi justru tokoh yang paling penting di Madangkara, yaitu Raja Agung Madangkara, yang bahkan ayah saya, Ayahanda Brahmakumbara, tidak pernah mengutik-utik persoalan itu. Seakan-akan Ayahanda menyatakan sikap tidak keberatan jika saya berhubungan dengan Lasmini.
Mengapa begitu, Ayahanda Brahma? Kau mendesak aku, Bentar? Tidak, Ayahanda. Saya hanya bertanya. Dan pertanyaan saya itu tidak perlu dijawab sekarang. Nanti saja, bila Ayahanda sudah menetapkan saat untuk menjawabnya. Saya siap sedia untuk mendengarkannya. Iya. Kau benar. Tidak sekarang. Terima kasih, Ayahanda. Badanku pegal-pegal. Di mana ini? Di tempat apa? Selamat pagi, Bibi Mantili. Bentar. Saya gembira sekali. Bibi sudah sembuh. Sembuh? Apakah aku sakit? Sakit apa? Iya, aku ingat. Aku bertarung dengan Lasmini. Pedang setan dan pedang perak terlempar, dan aku roboh. Lalu ini goa. Benar, Bibi. Ini sebuah goa. Kenapa aku tidak mati? Dan kenapa ada di dalam goa ini? Dan mana Lasmini? Mana dia? Ayo, kita bertarung lagi. Tenanglah, Bibi. Aku lemah sekali. Tenanglah, Bibi Mantili. Jangan banyak bergerak. Bibi masih lemah. Istirahatlah dengan baik. Siapa yang membawa aku ke sini? Saya, Bibi. Kau yang membawa aku ke sini? Benar, Bibi. Bibi terluka parah dan pingsan. Lalu saya bawa ke sini. Jadi kau melihat pertarungan itu? Iya, Bibi. Tapi terlambat. Tidak sempat melerai. Lalu, kenapa kau menolong aku? Bagaimana, Bibi? Kenapa bukan Lasmini yang kau rawat? Bukankah dia pujaanmu, kekasihmu? Bibi Mantili. Kenapa harus berkata begitu? Lihat, Bentar. Yang membuat aku luka parah, aku terkapar. Aku menderita luka dalam. Perempuan yang kau puja-puja, yang kau cintai setengah mati, yang membuat aku sampai begini. Pergilah, pergi. Temuilah Lasmini. Bukankah kau tergila-gila kepada Lasmini? Pergi. Jangan hiraukan aku. Bibimu ini yang selalu menghalang-halangimu berhubungan dengan Lasmini. Sekarang kau boleh berhubungan dengan Lasmini. Pergi, pergi. Dadaku ngilu. Tulangku terasa copot semuanya. Bibi Mantili? Jangan sentuh aku. Kau kejam. Sama kejamnya dengan kekasihmu, Lasmini yang cantik cerita itu. Bibi Mantili, lupakanlah semuanya. Saya menyesal. Saya mohon ampun. Tidak. Jangan sentuh kakiku. Jangan mencium kakiku. Bibi Mantili, kenapa kau jadi gelap mata, Mantili? Siapa itu? Seorang pendekar yang mengalami kekalahan tidak seharusnya membagi kita. Suaranya itu suara Kakang Brahma. Benar, Bibi. Itu suara Ayahanda Brahma. Kakang Brahma. Kemari. Kakang ada di mana? Di luar. Udaranya cerah, hawanya segar. Cocok untuk membersihkan pikiran yang kusut dan batin yang terguncang. Baik, Kakang Brahma. Mari, Bibi. Bibi Mantili, mari. Bencilah saya, marahilah saya. Tapi izinkan sekali ini memampah Bibi, membimbing Bibi keluar, menemui Ayahanda Brahma. Sudah. Jangan menangis. Masa harus menang terus? Suatu ketika harus kalah, bukan? Aku juga sering kalah. Dulu oleh Gardika. Malah aku hampir mati. Terus oleh Kijara. Aku tidak apa-apa. Sebab di dalam sebuah pertarungan harus ada yang kalah dan yang menang. Iya, Kakak. 7 hari 7 malam
Aku dan Bentar merawatmu. Jadi kakak sendiri yang menyembuhkan saya. Aku dengan cara kebatinan. Dan Bentar dengan obat ramuan-ramuan. Akar pohon, daun-daunan, getah buah, dan sebagainya. Bentar sudah mulai pintar membuat ramuan sendiri. Dan buktinya kau sembuh. Bentar. Kau tidak bisa menyalahkan Bentar sepenuhnya. Sebab Bentar sudah berusaha untuk menempatkan dirinya pada jalur yang benar. Itu adalah usaha yang patut dipuji. Bentar, maafkan aku. Maafkan bibimu ini. Aku terlalu menurutkan hawa amarah. Kau baik, Bentar. Terima kasih, Bibi Mantili. Nah, Bentar. Cepatlah bersimpuh dan menyembah pada bibimu dan mencium kakinya. Sebab bagaimanapun juga, kau telah melukai hati bibimu. Dan kau Mantili, kau tidak boleh menolak disembah dan kakimu dicium oleh anakku yang juga adalah keponakanmu. Ya, kakak. Bibi Mantili, saya menghaturkan sembah dan saya mohon ampun. Sembahmu, aku terima, Bentar. Terima kasih, Bibi. Nah, luka dalammu yang paling parah sudah sembuh. Hanya tinggal mengembalikan kekuatan tubuhmu. Dan itu tidak akan lama. Iya, kakak. Kampung Jampari. Kenapa berhenti? Dan kenapa kau jadi murung? Adakah sesuatu yang merisaukan di kampung yang nampak itu? Itulah Kampung Jamparing. Ada apa di kampung Jamparing itu? Ada Bentar. Bentar? Maksudmu Raden Bentar, putranya Brahma? Iya. Putra raja kok tinggal di kampung? Itulah keistimewaan Bentar yang sulit dimengerti. Lalu apakah kau akan menemui dia? Iya. Bagaimana kau ini? Katanya mau mencari Kijara, kenapa jadi mencari Bentar? Aku rindu. Rindu sekali ingin melihat wajahnya. Aku ingin bercakap-cakap dengan dia. Jangan, Lasmini. Kalau ada anggota pasukan keraton, kau pasti ditangkap. Aku akan menyuruh seseorang untuk memanggil dia. Aku saja. Orang-orang di kampung Jamparing itu satupun tidak ada yang kenal sama aku. Iya, tapi hati-hati. Jangan sampai ibunya curiga. Beres. Sampurasun. Rampes. Oh, silakan duduk di sana. Makan? Tidak, Bu. Minum saja. Iya, minum apa? Siang-siang panas begini, enaknya minum yang adem, Bu. Boleh. Lahang ada, dawet juga ada. Nah, itu dawet. Dawet saja, Bu. Baik di sana. Kampung Jamparing ini seperti bukan kampung. Rapi, bersih, dan teratur. Jalanan kampung bagus, mulus-mulus. Rumah-rumah penduduk juga bagus-bagus. Penduduk di sini nampaknya makmur. Nah, mari kisanak dawetnya. Ya. Segar. Enak banget dawet ini. Anak-anak kecil itu main kejar-kejaran sambil lempar-lemparan tanah dekat rumah. Bisa kotor rumah itu. Biasanya mereka mainnya di rumahnya Raden Bentar. Oh ya? Iya, halaman rumahnya luas sekali. Dan Raden Bentar meskipun putra raja, dia senangnya bermain-main dengan anak-anak kampung. Tapi beliau sedang tidak ada. Jadinya anak-anak itu ya bermain di jalanan. Sedang ke keraton? Tidak, ke sana. Menurut Nyi Ngamti, emban pelayan di rumah Raden Bentar, katanya Raden Bentar mencari Lasmini. Mencari Lasmini? Iya, begini Kisanak.
beberapa hari yang lalu di kota Madangkara ada keributan. Gusti Ayu Mantili bertempur dengan seorang wanita cantik katanya. Namanya Lasmini. Ya, lalu entah bagaimana, saya juga kurang jelas duduk perkaranya.